Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul dengan NIM 202294. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja. Topik yang akan kami bahas ini yaitu block chipper atau kunci simetris yang akan kami bawakan berjenis DES. DES adalah data encryption standar. Ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. DES termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis chipper block. DES ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit yang memiliki panjang kunci eksternal sebesar 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit tidak digunakan. Setiap blok plaintext dienkripsi dalam 16 putaran encipering. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 48 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau IP 16 putaran encipering dan inversi permutasi awal itu IP 1. Perkenalkan, nama saya Nikot Syahban, NIM 202298. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi dari suatu algoritma block chipper berjenis DES atau yang biasa kita sebut data encryption standar. Nah, langkah pertama adalah kita harus menentukan kunci eksternal untuk menginskripsi logaritma, menginskripsi plaintext ini. Nah, kunci ini akan diproses untuk mendapatkan 16 kunci internal pertama. Nah, kunci eksternal yang panjangnya 64 bit atau dengan kategori panjang 8 byte yang bisa kita sebut seperti 8 byte itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 byte ya, berarti kita kayak 8 huruf atau 8 angka. Nah, saat itu setiap bit ini akan diubah menjadi sebuah kunci. Nah, kunci permutasi atau biasa dibilang matriks permutasi kompresi 1. Nah, dalam permutasi ini setiap bit ke-8 dari 8 bit akan diabaikan. Nah, hasil permutasi panjangnya akan menjadi 64 bit yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang kiri atau C0 dan yang kanan atau D0. Nah, masing-masing panjangnya adalah 84 bit. Kemudian bagian kiri dan bagian kanan melakukan pergeseran bit. Jadi misalnya bitnya adalah 1001, maka kita akan menggesernya menjadi 0010 seperti itu. Nah, kemudian pergeseran bit ini akan terjadi pada bagian kiri dan kanan. Nah, tiap putaran akan memiliki 1 atau 2 bit yang tergantung pada tiap putaran. Pada proses enkripsi, bit bergeser ke sebelah kiri, sedangkan pada proses deskripsi itu akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, bit bergeser ini setelah melakukan pergeseran ini, C1 dan D1 digabungkan dan disubstitusikan pada matriks permutasi kompresi dengan menggunakan matriks PC2, ya kan? Nah, langkah ini pasti akan dilakukan sebanyak 16 kali secara berulang-ulang, dan jika selesai, maka datanya akan digabungkan. Nah, plaintext itu akan pertama-tama plaintext juga, setelah itu kita masukkan plaintext-nya. Di plaintext, misalnya kita akan menggabungkan sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan 8 bit atau 64 bits sebuah ukuran. Nah, jadi kita misalkan apa kabar. Nah, plaintext yang diinputkan ini pertama akan disubstitusikan pada matriks permutasi awal atau IP yang panjangnya itu 64 bit seperti yang saya bilang tadi. Nah, seperti ini ya. Kita lihat contohnya. Kita inskripsikan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah pertama. Nah, kita loadingnya. Nah, jadi ini ada hasil ciphertextnya. Nah, kita dapat lihat di sini. Dia membuat
permutationnya di sini visi satunya kan. Kemudian dari visi satunya ini kita buat 16 kunci ya kan. Nah, Q1, Q2, Q3, Q4 sampai sebenarnya Q16. Nah, dari key ini kemudian kita masukkan lagi. Dari key ini kita peroleh plain text-nya tadi juga kita ubah jadi benar, kemudian kita cacah menjadi 4 bit, masing-masing 4 bit di export tersebut, kemudian kita runkan berdasarkan kunci tersebut sebanyak 16 kali. Nah, dari 16 kali ini kita dari 16 kali ini kita gabungkan lagi. Menjadi 64 bit. Nah, 60 dari hasilnya tersebut adalah sebuah binar yang bakal dirubah kembali menjadi sebuah ASCII. Nah, inilah sudah hasil ciphertext tadi yang dari binar kita ubah ke ASCII. Baik, perkenalkan, nama saya Ferisco Kriasiali Al-Fatihah dengan 202293. Saya akan menjelaskan proses dekripsi dari metode DES. Nah, kita bisa lihat di sini dari ciphertext kembali menjadi plain text itu melalui proses yang sama, yaitu di mana ciphertext diubah ke model binar dan masuk ke PC 1 atau permutation compression 1 dan digunakan 16 key untuk melakukan proses dekripsi seperti pada proses enkripsi, di mana key tersebut digunakan sebanyak dalam 16 putaran proses dekripsi dalam metode DES ini. Kemudian dari 16 putaran tersebut hasilnya digabungkan yang menghasilkan plain text 64 bit berupa binar ini, dan kemudian diubah ke dalam bentuk ASCII, yaitu apa kabar. Baik, saya rasa sekian saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.